Kita lanjutkan informasi berikutnya, majunya Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 menjadi ujian nyata netralitas Presiden Joko Widodo. Jokowi pun telah memanggil seluruh pejabat kepala daerah untuk netral dan mengancam memecat siapapun yang terbukti ikut dukung-mendukung. Tapi bisakah Jokowi bersikap adil saat anak sulungnya ikut berkompetisi? Desakan netralitas pejabat dan aparat terus menggaung di tengah kian dekatnya pertarungan terbuka calon presiden dan wakil presiden. Rentetan kejadian penurunan baliho kampanye di Bali dan Sumatera Barat memantik tanya, akankah pejabat gubernur yang ditunjuk Presiden Joko Widodo ada di tengah saat paket pilihan istana turut larut dalam kerasnya pertarungan di panggung? Sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tetapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof. Mahfud yang diturunkan, itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Presiden Joko Widodo kini memang diuji. Mampukah kepala negara menjadi pengadil saat ada 197 kepala daerah dalam genggaman? Sementara si sulung Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu peserta yang turun ke lapangan ikut dalam ketatnya kompetisi. Makin lama makin meningkat ekspektasi publik agar Presiden Jokowi bersikap netral. Beberapa bulan lalu yang menginginkan Presiden Jokowi netral itu kisaran 60%, sekarang sudah hampir 80%. Dan kalau kita cek siapa yang menginginkan Presiden Jokowi lebih netral, yaitu konstituen partai pendukung Ganjar dan Anies. Jadi yang kedua adalah mereka yang pendidikannya tinggi. Sementara ada 21% responden yang menilai bahwa Presiden Jokowi boleh mendukung salah satu calon. Umumnya adalah konstituen partai pendukung Pak Prabowo. Jadi dari situ kelihatan ada efek partisan. Dan karena makin besar tuntutan publik agar Presiden Jokowi lebih netral, Presiden Jokowi menjawabnya dengan mengundang ketiga capres ini. Dan jangan lupa pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu soal cawe-cawe. Waktu itu Presiden Jokowi mengatakan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa. Tapi ketika akhirnya muncul nama Gibran sebagai salah satu cawapres Pak Prabowo, publik kan dengan mudah mengaitkan cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dengan munculnya nama Gibran. Presiden Jokowi memang selalu ingin menunjukkan bila posisinya di tengah dengan tidak gamblang mengucapkan dukungan ke salah satu kontestan. Jokowi pernah berkelakar memuji Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Semuanya cocok, Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Jokowi sudah memerintahkan menteri untuk menjaga dan mengawasi netralitas aparatur sipil negara dalam Pesta Demokrasi 2024. Presiden memanggil seluruh pejabat daerah untuk memastikan agar tiada yang ikut arus dukung-mendukung ketika tensi politik kian memanas. Jokowi mengingatkan kepala daerah bisa dicopot kapan saja jika terbukti ikut dukung-mendukung. Gubernur, bupati, dan wali kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih evaluasinya? Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap 3 bulan. Yang evaluasi Mendagri, tapi saya evaluasi saya harian.
Begitu, jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak, Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak, tolong diikuti. Tapi mampukah Jokowi memenuhi janji netralitas ini? Bisakah istana bersikap adil di tengah munculnya keraguan seiring majunya Gibran mendampingi Prabowo? Pak Jokowi betul-betul punya komitmen yang tinggi, menegakkan konstitusi, menegakkan aturan, dan betul-betul semua aparatur negara, semua aparatur pemerintahan di bawah Pak Jokowi bersikap netral, dan Pak Jokowi punya Pak Presiden ya memiliki komitmen yang tinggi, tidak melakukan hal-hal yang seperti orang khawatirkan. Itu dari sisi normatif yang harus kita kawal bersama. Ada orang-orang baik, orang-orang yang sayang sama Bapak Presiden terhadap pentingnya pemerintah atau Presiden itu netral. Maka kami membuat daily briefing dan menjelaskan kepada publik bahwa ingat penyelenggara pemilu itu ada KPU dan pengawasnya Bawaslu. Pemerintah dalam hal ini berkehendak hati dan punya kewajiban sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara untuk mengawas jangan sampai pemilu itu ada kecurangan. Makanya Bapak Presiden melakukan langkah-langkah pertama dalam menyampaikan kepada TNI Polri, para pejabat-pejabat di kabupaten, kota, dan provinsi supaya kalau Mendagri itu menilai dalam masa 3 bulan sekali, maka Presiden bisa melakukan setiap saat dan bisa memberhentikan setiap saat kalau ada yang curang dan tidak jujur. Kira-kira narasi apa lagi yang diperlukan dari seorang kepala negara? Sudah saatnya rakyat menikmati pestanya tanpa turut campur pengadil dan penyelenggara kontestasi. Waktunya pula Ibu Pertiwi ini dipimpin putra terbaiknya yang lahir dari hati pilihan rakyat. Tim TV One mengabarkan.